Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah, NIM 2025 2004. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia dalam program studi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan men-share terkait tulisan atau literatur tulisan yang merupakan salah satu tugas dari kampus yang menyangkut tugas tengah semester ya, ujian tengah semester dari dosen kami, yaitu Ibu Dr. Fitriani SE MM CPC SME ya. Beliau adalah salah satu dosen pengajar di manajemen pemasaran di Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Di mana tulisan ini menyangkut analisa perilaku konsumen dan lingkungan pemasaran digital. Ya. Kalau dari aspek tujuan sebenarnya adalah mau membedakan antara bagaimana analisa dari konsumen ya, yang dalam hal ini yang dimaksud konsumen customer langsung ke perusahaan atau penyedia jasa. Nah, dalam kesempatan ini karena saya kapasitas sebagai salah seorang karyawan di perusahaan managed service operator telekomunikasi di Indonesia, maka saya memilih tulisan analisa perilaku konsumen dan lingkungan pemasaran digital pada layanan managed service operator telekomunikasi. Dalam hal ini perusahaannya adalah PT Huawei Indonesia yang memenangkan tender jasa penyelenggaraan managed service jaringan dari operator telekomunikasi, dalam hal ini PT Telkomsel ya. Sebagai langkah penulisan, latar belakang dari penulisan ini yang dimulai dari pendahuluan, ini adalah upaya dari operator telekomunikasi yang ada saat ini untuk mengoptimalkan atau melakukan enhancement terhadap penyelenggaraan jaringan operator telekomunikasi itu sendiri. Karena pada umumnya operator telekomunikasi itu seperti halnya perusahaan-perusahaan lain mengelola sumber daya manusianya itu secara langsung ya, sehingga setiap karyawan itu direkrut untuk fungsi-fungsi, dalam hal ini penyelenggaraan manage jaringan itu sendiri. Nah, pada dekade 5-10 tahun belakangan, maka hampir semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia, termasuk di mancanegara atau di seluruh dunia sebenarnya, itu tidak lagi mengelola pekerjaan managed service jaringannya, tapi mempercayakan kepada pihak ketiga, karena ini ternyata dari hasil tinjauan ini lebih efektif, baik dari efisiensi biaya, kemudian peningkatan kualitas, dan banyak hal yang perlu diharapkan untuk meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan hasil atau layanan dari bisnis itu sendiri, yang ujungnya akan menambah profit dari perusahaan ya. Itu background dari latar belakang yang ingin kita bahas pada saat ini. Kemudian sebagai deskripsi objek studi, profil objek studi itu adalah penelitian terhadap penyelenggaraan managed service operator telekomunikasi yang saat ini dijalankan oleh PT Huawei Indonesia, di mana konsumennya atau customernya adalah PT Telekomunikasi Indonesia ya. Nah, apa saja jasa yang ditawarkan oleh PT Huawei sebagai penyelenggara? Itu adalah layanan terhadap network operating center ya, kemudian monitoring jaringan selama 24 jam, kemudian melakukan preventive maintenance untuk menjaga kehandalan perangkat, kemudian optimasi terhadap network yang ada, kemudian handling terhadap komplain customer, serta memanage service level agreement ya, untuk mendapatkan mutu layanan yang optimal ya. Nah,
perusahaan sekelas sejenis PT Huawei juga itu memiliki kompetitor ya. Jadi bukan sendiri bermain di bidang managed service ini ya. Dan targetnya adalah semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia. Kalau dulu operator telekomunikasi itu banyak, tapi setelah 1 tahun terakhir ini perusahaan tersebut melakukan merger untuk meningkatkan kualitas dan value perusahaan, sehingga tersisa 3 saat ini ya. Jadi customer dari PT Huawei itu adalah operator yang ada saat ini, yaitu PT Telkomsel, kemudian PT Indosat, kemudian Indosat Ooredoo, Hutchinson ya, gabungan dari Indosat dan Hutchinson, dan Excel Smart, yaitu gabungan dari PT Excel Axiata dan Sinarmas Group atau PT Smart ya. Nah, otomatis proses keputusan konsumen, dalam hal ini operator telekomunikasi itu sendiri, itu tidak serta-merta langsung menunjuk, karena otomatis dia akan melakukan proses seleksi ya. Seleksi itu dilakukan dengan melakukan beberapa parameter-parameter yang dijadikan standar untuk memilih ke siapa yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jasa tersebut, sehingga semua perusahaan jasa managed service itu berlomba-lomba untuk bersaing ya, bersaing dalam memenuhi requirement yang diterapkan oleh pelanggan, oleh customernya, dalam hal ini operator telekomunikasi. Dasar-dasarnya itu menyangkut efisiensi biaya tentunya, kemudian bagaimana dia menghandle stabilitas jaringan dari operator telekomunikasi, kemudian bagaimana dia mengurangi downtime-nya, karena setiap kegagalan dari jaringan telekomunikasi itu merupakan loss opportunity yang akan berujung kepada biaya. Kemudian bagaimana meningkatkan satisfaction customer experience-nya ya. Kemudian operator-operator telekomunikasi tersebut dalam melakukan hal tersebut pasti akan melakukan survei ya, melakukan informasi-informasi untuk memilih siapa perusahaan jasa managed service yang akan diserahkan dari perusahaan ini ya. Otomatis pasti dia akan melihat dari tren yang informasi yang ada, baik dari pengalaman global, kemudian teknologi yang dimiliki, kemudian rekam jejak performansinya, dan kemampuan SDM yang ada di belakangnya, serta price ya, dari harga layanan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan jasa tersebut ya. Vendor juga akan dibandingkan dengan beberapa alternatif informasi berupa SLA atau Service Level Agreement, kemudian kapabilitas teknologi yang ditawarkan, kemudian kecepatan penanganan handling terhadap gangguan, kemudian bagaimana kompetensi dari orang-orang engineer-nya termasuk di high level manajemennya, kemudian bagaimana dia dalam mendukung terhadap digital system yang ditawarkan ke operator telco, sehingga dengan dasar itu perusahaan telekomunikasi tersebut bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh dengan adanya dukungan dari digital system yang ditawarkan. Nah, pemilihan itu akan dilakukan dengan keputusan yang sudah kita ketahui bersama, pasti melalui keputusan tender, kemudian evaluasi teknis, kemudian evaluasi kekuatan finansial, kemudian uji performansi ya. Karena tender itu hanya merupakan alat atau jalan untuk melihat sejauh mana kemampuan evaluasi teknis atau menilai kemampuan teknis dari perusahaan jasa yang akan bersaing ya, yang akan bersaing ditunjuk sebagai mitra dari operator telekomunikasi itu sendiri. Juga menyangkut kesanggupan finansial ya, karena otomatis tidak akan mungkin pekerjaan yang besar ini diserahkan kepada perusahaan yang tidak memiliki portofolio keuangan yang baik ya. Kemudian melihat juga evaluasi pasca kerjasamanya ya, karena kontrak itu biasanya dilakukan trial dulu dalam 3 bulan atau 6 bulan untuk melihat bagaimana perkembangan KPI terhadap performansi jaringan sejak dihandle ya. Di situ ada parameter availability, ada parameter komplain dari customer, kemudian ada bagaimana dia menghandle, mengefektifkan setiap operasional pekerjaan dalam memanage jaringan ya. Nah, biasanya konsumen dalam hal ini operator telekomunikasi juga itu pasti akan melihat jejak karir, jejak
rekam jejak dari perusahaan tersebut, ya. Itu karena perusahaan ini yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang berskala internasional, otomatis informasi-informasi yang dimiliki terkait kemampuan atau kredibilitas dari perusahaan itu dengan sangat mudah untuk didapat, ya, baik dari media sosial atau mungkin di pasar-pasar internasional atau di dunia maya. Otomatis tersebar informasi terkait kapabilitas dari perusahaan-perusahaan jasa managed service yang akan ditunjuk oleh operator telekomunikasi, ya. Tapi di samping itu biasanya juga dilakukan perilaku konsumen itu dilihat juga dari secara langsung, secara offline, ya. Jadi tidak hanya diharap sebatas dari survei-survei digital, ya, tapi dilakukan juga peninjauan secara langsung. Ini juga yang dikenal dengan peninjauan secara offline, ya. Kalau tadi mencari informasi terkait perusahaan jasa itu dengan cara online, maka dilakukan juga tinjauan terhadap offline. Yang dimaksud tinjauan offline dalam hal ini adalah mengunjungi langsung atau melihat kinerja langsung manajemen dari perusahaan tersebut, ya, baik di sistem back office-nya, di sistem monitoring sistemnya, atau melihat langsung bagaimana kinerja tim di lapangan, ya, bagaimana kepatuhan terhadap pelaksanaan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, melihat profesionalisme tim dalam bekerja di lapangan. Ini juga dilakukan sebagai salah satu parameter yang dijadikan dasar untuk memilih perusahaan jasa mana yang cocok, ya, dijadikan mitra dalam melakukan pekerjaan ini. Kemudian ada juga faktor-faktor lain, ya, termasuk faktor budaya, ya, karena budaya perusahaan ini sangat penting untuk diketahui karena biasanya kinerja itu akan berkaitan erat dengan bagaimana perilaku budaya dari perusahaan-perusahaan yang diajak bekerja sama, ya. Mulai dari bagaimana reliability-nya, bagaimana fast response-nya, bagaimana dia dalam menyikapi service pelanggan atau service excellence-nya. Kemudian dia bagaimana dalam melakukan improvement atau continuous improvement, ya, melakukan budaya untuk meningkatkan terus leverage kemampuan dari kualitas perusahaannya. Ada juga faktor-faktor sosial, ada faktor personal, ya, kaitannya terkait reputasi, kemudian hubungan profesional dengan perusahaan lain, kemudian bagi siapa pengambil keputusan, siapa top level manajemennya di sana, orang-orang siapa yang dipakai. Ada juga faktor-faktor psikologi, ya. Faktor psikologi itu menyangkut bagaimana brand dari perusahaan-perusahaan tersebut, kemudian bagaimana persepsi terhadap risiko operasional. Ini juga merupakan value dari perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa managed service, ya. Kemudian bab berikutnya yaitu kita menerapkan prinsip analisis customer journey digital, ya, yang dikenal dengan istilah AIDA atau AIDA, ya. AIDA itu merujuk kepada pertama adalah awareness-nya, ya. Dalam hal ini Telkomsel atau operator telekomunikasi itu harus mengenali kemampuan dari perusahaan jasa, dalam hal ini managed service Huawei, bagaimana terkait reputasi global, bagaimana terkait pemeranan teknologi di perusahaannya, bagaimana terkait website perusahaan, bagaimana media memandang dia dalam dunia industri telekomunikasi. Itu yang disebut dengan awareness-nya. Kemudian yang kedua adalah interest, ya. Ketika operator telekomunikasi sudah melihat memiliki awareness terhadap perusahaan tersebut, ada interest, ya. Ada ketertarikan. Karena operator mulai melihat dari pengalaman dia dalam menyelenggarakan proyek, bagaimana dia dalam mengimplementasikan teknologi, bagaimana dia dalam mengefisienkan profesionalismenya dan kemampuan dari automation networknya. Ini sehingga dari awareness tadi muncul interestnya, ya, muncul interest dari operator untuk memilih perusahaan tersebut, ya. Kemudian setelah muncul interest, ada desire, ada keinginan untuk menunjuk atau membuat kerjasama dengan perusahaan tersebut, ya. Karena dengan desire itu dia akan menerapkan bagaimana dia memberikan atau menawarkan SLA, Service Level Agreement, untuk memenuhi kebutuhan dari operator telekomunikasi, bagaimana dia menawarkan efisiensi biaya, ya. Kemudian bagaimana dia menjamin layanan kualitas layanan yang berkesinambungan, ya. Ini sangat perlu sehingga
muncul keinginan untuk mengadakan kerjasama. Dan kemudian yang berikutnya adalah action, ya. Setelah ada awareness terhadap perusahaan tersebut, kemudian ada interest, kemudian ada desire, keinginan, maka dilakukanlah action atau pemilihan dari atau penunjukan dari perusahaan tersebut, ya. Otomatis dengan metode atau apa yang sudah dijelaskan di awal, bahwa melalui metode tender, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, kemudian dilakukanlah implementasi terhadap jaringan. Nah, dalam marketing pemasaran juga kita mengenal istilah ZMOT, ya, dibaca ZMOT, ya, atau Zero Moment of Truth, ya. Jadi sebelum memilih suatu vendor, operator itu pasti akan menggali informasi yang sangat banyak terkait penunjukan dari perusahaan penyelenggara managed service tersebut, ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pasti akan melakukan searching atau browsing dalam informasi digital, kemudian melihat studi kasus, bagaimana si perusahaan jasa tersebut, dalam hal ini PT Huawei, bekerja sama dalam bisnis yang serupa dengan operator lain, ya. Kemudian bagaimana testimoninya, ya. Kemudian bagaimana analisa performansi si vendor, ya. Ini akan terus dinilai dan terus dinilai, sehingga mengapa ZMOT ini atau Zero Moment of Truth ini sangat penting, ya. Karena keputusan bisnis yang bernilai sangat besar ini membutuhkan validasi yang sangat kuat, ya, validasi yang kuat untuk dilanjutkan kerjasama, apalagi dalam jangka yang panjang, ya. Nah, itu tadi yang dimaksud. Kemudian setelah itu kita masuk ke bab berikutnya, itu analisa lingkungan terhadap pemasaran digital, ya. Lingkungan yang dimaksud ini adalah environment bisnis dalam hubungan kerjasamanya, ya. Ada faktor mikronya, ya, faktor mikro. Huawei itu sebagai perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki teknologi berskala global, ya. Kemudian dikenal juga sebagai perusahaan yang memiliki SDM yang memiliki tingkat kompetensi yang bagus. Kemudian juga memiliki sistem monitoring digital yang kompeten dalam memenuhi kebutuhan dari operator telekomunikasi, ya. Kemudian berikutnya yang termasuk dalam faktor mikro itu sendiri adalah Huawei sebagai pemasok, ya. Karena vendor perangkat jaringan dan software support menjadi bagian penting dalam keberlangsungan pelaksanaan operasional. Nah, kemudian ada juga faktor mikro lainnya, itu perantara, di mana partner implementasi atau subkontraktor membantu dalam operasional di lapangan. Karena otomatis dalam penyelenggaraan jaringan ini Huawei tidak sendiri, pasti akan merekrut subkontraktor lokal yang merupakan environment bisnis dari managed service itu sendiri, ya. Kemudian pelanggan yang dimaksud adalah operator telekomunikasi. Kemudian ada pesaing-pesaing, ya. Jadi Huawei dalam hal ini tidak sendiri bermain di jasa managed service operator telekomunikasi, ya. Karena dikenal ada beberapa pemain besar juga, seperti Ericsson yang berasal dari Swedia, kemudian ada juga dari Nokia juga berasal dari Eropa, ada juga ZTE, ya, yang merupakan perusahaan managed service yang berasal dari negeri yang sama, yaitu dari China, ya. Kemudian faktor lain yang merupakan faktor mikro itu adalah publik, dalam hal ini pemerintah yang mencakup regulator, ya. Kemudian ada juga media yang mempromosikan, kemudian ada juga masyarakat sebagai stakeholder pengguna layanan telekomunikasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor makro itu menyangkut demografi, ya. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan pengguna internet ini meningkatkan kebutuhan terhadap kualitas jaringan. Ada juga faktor ekonomi, menyangkut efisiensi dari pelaksanaan operasional jaringan. Ada juga pengaruh sosial budaya, ya. Ini merupakan faktor-faktor makro, karena kita tahu faktor sosial budaya ini menyangkut bagaimana kebutuhan akan masyarakat akan digital itu yang terus berubah, ya, sangat dinamis. Kemudian ada juga faktor-faktor teknologi, ya, sebagai bagian dari faktor-faktor makro. Kenapa? Karena adanya perkembangan teknologi yang sangat
cepat di dunia telekomunikasi. Kita dulu mengenal 2G, kemudian bergerak menjadi 3G, kemudian menjadi 4G. Hari ini kita sudah menuju 5G. Kemudian ada business cloud, ada network optimization, ada automation system, ada artificial intelligence, ada Internet of Things atau dikenal dengan IoT. Hal-hal tersebut ini merupakan faktor makro yang juga menjadi pertimbangan oleh operator telekomunikasi untuk menunjuk siapa mitra ketertarikan terhadap jasa yang ditawarkan oleh PT Huawei dalam hal ini, kesanggupan untuk ke arah sana, ya. Kemudian faktor-faktor makro lain ada juga masalah politik, ya, karena ini menyangkut hubungan kerjasama industrial, otomatis tidak terlepas dari hukum, ya. Karena ini menyangkut keamanan data atau cyber security yang ini perlu diamankan, sehingga ada kebutuhan terhadap faktor-faktor makro dari sisi politik dan hukum. Kemudian ada juga environment terhadap lingkungan, ya, karena ini juga menyangkut penggunaan energi efisien atau green teknologi yang menjadi perhatian industri dalam segala bidang, termasuk dalam bidang operator telekomunikasi, ya. Nah, kemudian pada bab selanjutnya kita melakukan namanya analisis permasalahan atau insight, ya. Permasalahan utama dalam penyelenggaraan managed service itu adalah tingginya ekspektasi dari operator telekomunikasi, ya, tingginya ekspektasi karena dia menganggap bahwa perusahaan-perusahaan jasa ini adalah perusahaan-perusahaan yang berskala internasional, ya. Otomatis ekspektasi terhadap kualitas dari perusahaan tersebut sangat tinggi, ya. Dia dalam bagaimana dia menghandle kompleksitas jaringan, ya, bagaimana dia menangani gangguan operasional, dan bagaimana persaingan terhadap vendor global dan adanya tekanan terhadap efisiensi biaya, ya. Jadi di sisi lain SLA ekspektasi yang sangat tinggi, tapi di sisi lain tekanan terhadap efisiensi biaya itu juga menjadi perhatian, sehingga akan ketemu di mana titik terbaik dari dua hal yang sebenarnya tidak bisa berjalan bersama ini, ya. Kemudian ada juga customer insight-nya, ya. Operator telco tidak hanya mencari vendor murah, tapi pasti melakukan partnership strategik dalam waktu yang sangat panjang, ya. Kemudian melihat juga bagaimana respon cepat, kemudian inovasi teknologi dan reliability yang sangat tinggi. Nah, inilah yang menjadi gap, ya, antara harapan dan realitas, ya. Karena di sisi lain operator sebagai customer, sebagai konsumen itu ekspektasi yang luar biasa tingginya, ya. Dia menginginkan zero downtime, kemudian fast respon, efisiensi biaya yang tinggi, dan stabilitas network atau jaringan. Tapi di sisi lain realitasnya adalah masih ada terjadi gangguan, karena ini ada suatu hal yang tidak mungkin bisa dihindari, karena suatu hal yang banyak faktor-faktor lain, ya. Kemudian juga fast respon itu terkendala terkait eskalasi dari manajemen perusahaan. Kemudian ada juga beban operasional yang tetap besar, ya, walaupun ditekan. Kemudian ada juga realitas terhadap kompleksitas jaringan yang meningkat, ya, sehingga stabilitas jaringan yang merupakan harapan dari operator itu sendiri itu akan sulit dipenuhi karena tingginya kompleksitas permasalahan jaringan yang sangat dinamis, yang terus berubah, ya. Nah, pada bab berikutnya menyangkut rekomendasi strategi, ya. Rekomendasi strategi ini yang pertama strategi pemasaran digital, ya. Pertama pemasaran strategi pemasaran digital. Dalam hal ini PT Huawei sebagai penyedia jasa menawarkan ke operator dengan memperlihatkan kuatnya branding terhadap digital perusahaan, ya. Ini sangat penting. Kemampuan dari perusahaan-perusahaan managed service, dalam hal ini Huawei, itu mampu dalam menunjukkan branding digital perusahaannya, kemudian melakukan publikasi keberhasilan dari proyek-proyek yang sudah dikerjakan, kemudian digital engagement dengan operator, ya. Kemudian langkah berikutnya juga melakukan perbaikan terhadap customer experience, ya, meningkatkan respon time, membuat dashboard monitoring yang real time, melakukan transparansi terhadap performance atau KPI, ya. Ada juga optimalisasi komunikasi pemasaran seperti webinar teknologi,
melakukan forum industri telekomunikasi, customer technical gathering ya. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa managed service untuk menunjukkan brand atau value dari perusahaannya, sehingga customer dalam hari ini atau pelanggan yaitu operator-operator telco memiliki ketertarikan untuk memilih perusahaan itu sebagai mitra jangka panjang dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasinya. Di samping itu juga dilakukan inovasi ya, inovasi tiada henti ya terhadap layanan yang ditawarkan dengan memberikan teknologi AI dengan berbasis monitoring, kemudian predictive maintenance ya, automation for handling, kemudian data analitik untuk optimasi jaringan ya. Nah, kita sampai kepada kesimpulan ya. Jadi apa yang saya paparkan di atas itu akhirnya berakhir pada satu kesimpulan bahwa layanan managed service telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional operator telekomunikasi yang ada di Indonesia ya. Dalam hal ini mitra strategis operator seperti Telkomsel ya. Dalam Telkomsel ada juga Indosat, ada XL, itu mempertimbangkan banyak sekali faktor untuk memilih mitra kerjasama dari perusahaan managed service yang ada, karena ini menyangkut kualitas jaringan, teknologi, efisiensi biaya, dan reputasi dari vendor tersebut ya. Kemudian ada juga perilaku konsumen atau B2B dalam industri telco yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan reliability dan kelangsungan layanan jaringan. Oleh karena itu perusahaan managed service harus mampu bersaing dengan baik untuk memberikan customer experience yang yang baik, sehingga inovasi teknologi serta komunikasi digital yang efektif agar dapat mampu mempertahankan kerjasama dalam jangka yang sangat panjang ya. Inilah menjadi tujuan akhir, sehingga sebuah jasa managed service dalam hal ini atau perusahaan jasa managed service dalam hal ini seperti PT Huawei, Ericsson, dan lain-lainnya termasuk PT CTE itu dilirik oleh operator telco sebagai konsumen untuk memilih siapa di antara mereka yang terbaik untuk menjadi mitra mereka dalam jangka panjang dan masa depan untuk mendapatkan hasil dan kebaikan di antara dua perusahaan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.